Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jalan Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barosi dalam channel Jalan Allah. Sobat Jalan Allah, sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman harus mengetahui tentang mereka bahwa sesungguhnya mereka itu punya harta dan harus dipunyai harta ini. Apakah harta itu? Harta itu adalah satu, tawakal. Dua, dikir, menyembah Allah, ya, sabar, tawakal, dikir, dan mengingatkan orang-orang yang seiman untuk mengikuti ajaran Allah adalah harta. Ya, beriman kepada ayat-ayat Allah, satu saja beriman kepada ayat itu akan lebih baik dari emas sebesar perut bumi. Kenapa bisa terjadi begitu? Abah kasih contoh ya. Mungkin ada seseorang yang sukses, ya, manusia hartanya berlimpah, istrinya 4 cantik-cantik muda-muda, hartanya sangat berlimpah. Dia punya murid yang banyak, ya, umpamanya. Dia dikenal oleh manusia sebagai ulama atau ajengan, ya. Tetapi dia tidak mengakui ayat Al-Quran satu saja. Lalu dia masuk neraka, ya. Padahal dia itu orang kaya, orang suka sholat, orang suka dakwah, banyak harta, lalu dia masuk neraka. Lalu dia ingin menebusnya. Seandainya dia mempunyai emas seperut bumi, dia mau menebusnya. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Apalagi hartanya. Cuma istri yang cantik-cantik, tempat yang luas, tanah yang luas. Mereka itu tak sanggup menembus dosanya. Kenapa mereka tak sanggup menebus dosanya? Karena Allah tak mengizinkannya. Apa yang dia perbuat terhadap dosanya? Yaitu dia telah berbuat musyrik kepada Allah dan tidak membenarkan peringatan-peringatan Allah dan ajaran-ajaran Allah. Bahkan dia mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Allah. Apakah itu? Yaitu dia tidak mempercayai bahwa orang yang di dalam kubur itu tidak bisa mendengar. Tetapi dia mempercayai bahwa orang yang di dalam kubur mendengar, sehingga dia mengajak murid-muridnya ke kuburan untuk mengharapkan pengabulan doa atas bantuan orang yang dikubur. Dia tak memahami kematian. Ya. Dengarkanlah, tahukah kalian kematian? Kematian itu ibarat sebatang rambut. Ini ada rambut, begitu digunting dia mati. Kita taruh tak akan tumbuh panjang lagi. Ya. Dia tak akan tumbuh panjang lagi. Inilah kematian. Karena tak bisa tumbuh lagi. Apakah ini berharga? Maka rambut ini kayaknya kita tak berharga. Seandainya rambut ini berharga, mungkin kita simpan udah 1 karung lebih. Atau kuku kita gunting, maka kuku itu tak berharga. Kalau sudah berharga, mungkin sudah dikumpulkan. Itulah kematian. Sama, ketika kita mati, daging kita ini busuk. Itulah kematian, tak ada harganya, tak ada kehormatan. Sama seperti rambut dan kuku. Tetapi manusia menyangka bahwa di dalam
sesuatu yang mati itu ada kehormatan yang tinggi. Sehingga dia sembah, dia puja, dia mohon pertolongannya dengan orang yang mati itu. Padahal orang yang mati itu sama seperti rambut yang digunting atau kuku yang digunting. Cuma jasadnya yang sekarang yang sudah mati. Sudah dijelaskan di ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya orang yang di dalam kubur itu tidak bisa mendengar. Orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Tetapi mereka masih terjebak. Mungkin mereka karena ada hadis-hadis. Ya. Mereka masih terjebak. Terjebak karena ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang dikubur itu mendengar. Padahal Al-Quran sudah jelas. Sehingga dia membawa murid-muridnya ke kuburan. Memohon keberkahan orang yang mati. Padahal yang mati itu ibarat rambut yang digunting, kuku yang digunting. Makanya Rasulullah itu kuburannya sangat sederhana. Karena tidak ada kehormatan di dalam jasad yang mati. Seperti kuku yang terbuang, rambut yang terbuang. Lihatlah kuburan Rasulullah dan para sahabat. Tidak dibagus-bagus. Karena itu barang mati. Sedangkan ruh itu urusan Allah. Ya. Ruh orang mati itu urusan Allah. Orang yang mati syahid aja seperti tak berharga bangkainya. Kalau dia berdarah, menggenaskan, bercucuran. Tidak kering-kering. Walaupun udah ribuan tahun. Kalau dikubur, seperti tak berharga. Kalau bekas gorokan, ya gorokan. Karena itu batang yang sudah mati. Ya. Perbedaannya begitu dengan orang yang mati syahid. Seperti tak terhormat. Tidak Allah buatkan orang yang mati syahid jasadnya sangat bagus, sangat cantik. Tidak. Ya. Mereka itu ada bekas luka-lukanya mengerikan. Jadi keadaannya seperti waktu bekas pertempuran. Nah, kita harus memahami bahwa kematian itu dan kebaikan itu adalah hanya pada roh. Dan kecelakaan itu hanya pada roh. Ketika Allah telah mengembalikan roh itu, dikembalikan kepadanya, maka kita tak berdaya di depan Allah. Sedangkan manusia masih menganggap terhormat orang-orang yang di dalam kubur. Padahal yang di dalam kubur itu cuma jasad. Mari perhatikan ayat-ayat ini. Untuk orang-orang yang beriman. Biarkanlah orang-orang yang tak beriman. Apakah Anda mau beriman mengikutinya atau menolaknya? Tetapi bukankah Anda ingin termasuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan membenarkan ayat-ayat Allah? Innaka latusmi'ul mauta walatusmi'us summa du'a iza walau mudabirin. Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Kullu nafsin da'ikatul maut. Segala yang berjiwa akan mati. Termasuk para nabi, semua akan mati. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a ida walau mudbirin. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Yang pertama tadi adalah surat Surat An-Naml ayat 80. Yang kedua adalah surat Ar-Rum ayat 52. Bahwa orang mati tidak bisa mendengar. Tetapi selalu manusia dari zaman dahulu beranggapan orang mati bisa mendengar. Sehingga Wad, Suwa, Yagud, Nars adalah orang-orang soleh. Ulama-ulama
Mereka itu sudah mati, lalu diberhalakan, ya. Lalu diberhalakan karena mereka menganggap orang-orang itu bisa mendengar, sehingga dia memohon kepada orang-orang itu. Mereka tahu tentang Allah dan malaikat. Itu umat Nabi Nuh. Sama dengan umat Islam sekarang, memahami bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, tetapi mereka selalu menyekutukan. Apa bedanya berhala dengan kuburan? Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya berhala dengan kuburan. Dan di dalam surat Fatir ayat 22 lebih jelas lagi. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'ul ma yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberi pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Jelas orang yang di dalam kubur tidak bisa mendengar. Orang yang mati, yang manapun tidak bisa mendengar. Tetapi orang-orang musyrik selalu berpandangan, selalu mengkultuskan orang-orang soleh yang mati bisa mendengar, sehingga mereka memohon bantuannya. Padahal itu tidak ada hujah dari Allah, justru hujah dari Allah sebaliknya. Inilah ayat-ayat untuk orang-orang yang beriman. Tetapi biarkanlah orang-orang yang tidak akan mengambil ayat-ayat ini sebagai petunjuk. Biarkanlah. Dia akan menyesal. Walaupun hartanya banyak, muridnya banyak. Dia akan menyesal. Dia akan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal untuk meminta keberkahannya. Maka ketika dia mati baru tahu akibatnya. Tidak mengimani ayat-ayat ini. Seandainya dia punya harta, ya, seandainya dia punya harta sebesar perut bumi, karena dia musyrik ingin menebusnya, maka Allah menolaknya. Maka dengarkan, jadilah orang yang berhati-hati dan takut ajab Allah. Ketika kita memasuki neraka dalam keadaan dahaga dan kita ingin menebusnya dengan emas seperut bumi, Allah tidak mengizinkan. Padahal harta itu sudah ada di bumi, yaitu ayat-ayat Allah yang nilainya lebih mudah kita dapatkan asal kita percaya. Tetapi kebanyakan manusia menggantikan karunia dengan kekufuran. Akhirnya dia masuk neraka dan ingin menebusnya. Demikian saudara-saudara yang beriman, ambillah surat ini jadi pegangan kita dan turunan kita, supaya kita menganggap bahwa orang mati dan orang yang di dalam kubur ini tidak mendengar, dan ajarkan kepada turunan kita supaya kita tak terjebak dengan orang-orang musyrik yang mencampurkan keimanan dengan kemusyrikan, mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Semuanya itu bermilah-milah, bahkan lebih kuat dari orang-orang yang beriman. Jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Demikian saudara-saudaraku seiman. Semoga bermanfaat dan kita memahami harta yang terbaik itu adalah bertawakal, berzikir, takut ajab Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah yang nilainya lebih besar daripada perut bumi, ya. Nilainya lebih besar dari emas seperut bumi. Imanilah ayat-ayat Allah dan jadilah golongan yang berhati-hati, karena itulah golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan orang-orang yang sangat berhati-hati, tidak menyekutukan Allah dengan apapun.